Balik lagi ke channel Kumbang Jantan. Kali ini saya akan membahas salah satu film India yang diangkat dari kisah nyata. Pemeran utama film ini adalah aktor terkenal India, yaitu Akshay Kumar. Namun ia digambarkan dengan brewok dan kepala yang ditutupi turban, hingga sulit untuk dikenali. Film ini menceritakan ketangguhan dan perjuangan 21 tentara India dari kaum Sikh ditambah satu juru masak, melawan ribuan musuh yang akan menghancurkan benteng yang mereka jaga. Kaum Sikh terkenal kaum yang tangguh, pantang mundur dan tak takut mati. Bagaimanakah akhir perjuangan mereka? Kita langsung saja menuju filmnya. Di suatu perbatasan antara India dan Pakistan, terdapat pasukan India yang sedang berpatroli. Pasukan India ini masih di bawah jajahan Inggris, dan pasukan itu dipimpin oleh Letnan Lawrence dari pasukan Inggris. Letnan tersebut meminta Havildar Isar Singh, ketua regu, untuk membawa pasukannya kembali ke benteng Gulistan. Kemudian terdengar suara gemuruh dari balik bukit. Ternyata ada sekelompok warga yang sedang mengadili seorang wanita karena melakukan kesalahan norma agama. Havildar ingin menolongnya, namun Letnan Lawrence melarangnya karena hukuman seperti itu sudah biasa dilakukan. Saat wanita itu akan dieksekusi, Havildar tidak mampu melawan hati nuraninya untuk menyelamatkan wanita itu. Hal ini membuatnya tertangkap dan juga akan dieksekusi. Melihat ketuanya di ujung kematian, pasukan Havildar berlari dan menembaki warga tersebut. Havildar pun selamat. Setelah kejadian itu, Havildar kembali ke benteng Gulistan. Ia berbicara dengan salah satu teman baiknya, sembari memikirkan hukuman apa yang didapat Havildar karena menolak perintah dari Letnan Lawrence. Tak lama kemudian, teman Havildar tiba-tiba tertembak di bagian dada. Ternyata itu pasukan warga yang tidak terima wanita itu diselamatkan oleh Havildar. Pasukan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Saidullah. Saat pasukan Havildar terdesak karena seorang penembak jitu dari musuh, Havildar turun dari benteng dan membunuh beberapa pasukan Saidullah. Kemudian ia berlari untuk mencari penembak jitu tersebut. Namun itu sebuah jebakan. Ternyata Saidullah sudah menunggu di balik bebatuan untuk menjebak Havildar. Di sini Havildar tidak bisa berbuat apa-apa, nyawanya di ujung tanduk. Namun tak disangka, dari sebelah barat datang pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Houston. Akhirnya pasukan Saidullah mundur. Setelah penyerangan itu, Houston menghukum Havildar untuk pindah ke benteng Sargahi. Benteng itu adalah benteng terpencil yang tak pernah terjadi konflik atau penyerangan. Hukuman ini diberikan karena Havildar tidak mematuhi perintah Letnan Lawrence, yang mengakibatkan benteng Gulistan diserang. Dengan berat hati, Havildar pergi dari benteng Gulistan dan menuju benteng Sargahi. Tapi sebelum berkemas dan keluar benteng, Letnan Lawrence memanggilnya. Letnan itu menghina dan merendahkan Havildar karena dipindahkan di benteng yang tidak berguna. Tak lupa ia meminta Havildar meminta maaf sembari mengatakan bahasa kotor dengan menggunakan bahasa Inggris. Singkat cerita, Havildar sampai di benteng Sargahi. Benteng itu ternyata digunakan pasukan India untuk sambung ayam. Saat mengetahui Havildar pemimpin baru telah datang, pasukan itu pun berbaris. Dari semua pasukan yang berseragam hanya satu. Havildar kembali memberi hukuman untuk tidak makan selama 1 minggu. Setelah hukuman tidak makan baru berjalan 2 hari, Havildar melihat pasukannya sudah kelaparan. Akhirnya ia menyuruh juru masak bernama Dat menyiapkan makanan untuk pasukannya. Akhirnya terjalin kedekatan antara Havildar dan pasukannya. Mereka pun berlatih dan mematuhi perintah Havildar. Di sisi lain, Saidullah ternyata melakukan pertemuan dengan 2 orang ketua kelompok pasukan lain. Mereka merencanakan untuk penyerangan gabungan. Dimulai dari benteng Sargahi, kemudian Gulistan, dan terakhir benteng Lockhart. Di suatu siang, Gurmukh, salah satu anak buah Havildar, mendapat pesan dari benteng Lockhart bahwa pasukan gabungan Saidullah akan menyerang benteng Sargahi dan pasukan bantuan Inggris dari kota akan datang 2 hari lagi. Havildar mencoba melihat lewat teropong, namun tak ada pasukan musuh yang terlihat. Saat ia berbalik badan, tiba-tiba terdengar gemuruh gendang yang ditabuh pasukan musuh. Tanda perang akan segera dimulai. Semua anak buah Havildar naik ke atas benteng dan menyaksikan pasukan Saidullah yang mencapai 10.000 orang. Pasukan Saidullah juga memperlihatkan wanita yang di awal film tadi diselamatkan oleh Havildar. Kali ini wanita itu benar-benar tewas dipenggal dan dilihat langsung oleh Havildar. Kemudian Gurmukh kembali mendapat pesan dari Lockhart bahwa Houston tak bisa mengirim pasukan untuk membantu karena akses menuju benteng Sargahi telah ditutup oleh pasukan Saidullah. Havildar membacakan pesan dari Houston dan mengatakan bahwa pasukan Sikh di Sargahi bebas melakukan perlawanan ataupun melarikan diri. Padahal pesan tersebut berisi kalau mereka harus melawan dan tak boleh melarikan diri. Havildar sengaja melakukan itu karena ia ingin pasukannya memilih pilihan sendiri tanpa paksaan untuk melawan pasukan Saidullah.
Tak diragukan lagi, kaum Sikh yang terkenal tangguh dan tak takut mati pun malah bersemangat untuk bertempur dan tidak pergi sebagai pecundang. Saat pasukan Saidullah menabuh genderang perang, Hafildar kembali naik ke atas benteng dan menabuh gendang dengan semangat. Hingga tabuhan gendang Hafildar mengacaukan irama gendang milik pasukan Saidullah. Hafildar juga mengganti kain kurbannya dengan warna yang menggambarkan keberanian dan kesucian. Kemudian pasukan Hafildar berbaris dengan senjata lengkap. Hafildar yang marah akan kematian wanita tadi, ia mencoba menembak ke arah Saidullah. Hal itu membuat Saidullah ketakutan dan berlindung di belakang pemimpin lainnya. Sebut saja namanya Kam. Namun Kam kemudian berkata bahwa tak mungkin peluru itu sampai di tempat mereka berada. Namun seketika tembakan Hafildar mengenai Algojo yang memenggal kepala wanita tadi. Hal ini karena Hafildar menembak mengikuti arah angin sehingga pelurunya sampai ke tempat musuh. Perang pun dimulai. Pasukan Saidullah mulai berlari menuju benteng, sedang pasukan Hafildar bersiap di tempat masing-masing. Mereka berjuang menembaki pasukan Saidullah yang seakan-akan tak ada habisnya. Salah satu pasukan Saidullah melemparkan bom ke atas benteng. Gurmuk seharusnya bisa untuk membuang bom itu, namun ia hanya ketakutan dan tak mau menembak musuh. Kemudian salah satu prajurit Sikh mengorbankan diri terkena ledakan yang membuatnya terjatuh dari benteng. Hal ini membuat pasukan Hafildar panik, namun ia mampu menenangkan pasukannya karena ada sniper yang siap menembak mereka jika lengah. Salah satu prajurit turun dan mencoba mengambil mayat rekannya yang terkena bom. Namun prajurit tersebut tertembak oleh penembak jitu musuh. Hafildar pun muncul tepat waktu, menolong anak buahnya dan berhasil menutup pintu gerbang. Namun tetap saja, kembali anak buah Hafildar meninggal. Kemudian Hafildar menanyakan kenapa Gurmuk tak mau menembak. Ternyata Gurmuk tak pernah berperang dan tak pernah menembak orang. Akhirnya Hafildar memerintahkan Gurmuk untuk menjadi pengirim pesan untuk benteng Lokhat. Perang terjadi terus-menerus, pasukan Sikh mencoba bertahan. Kemudian Saidullah dan dua orang lainnya meminta untuk bernegosiasi. Hafildar pun mau melakukannya untuk mengulur waktu hingga pasukan Inggris datang. Namun tak tercapai kesepakatan karena Saidullah meminta Hafildar menyerah dan meninggalkan benteng. Hal itu tak mungkin dilakukan Hafildar karena kaum Sikh menjunjung tinggi keberanian, pantang mundur dan tidak akan menyerah. Diam-diam pasukan Saidullah membawa bom untuk meledakkan tembok bagian barat. Saat Saidullah dan dua pemimpin lainnya ingin pergi, Hafildar memberikan anak buah mereka yang tadi membawa bom dengan tangan dan mulut terikat. Saat sampai di tempat pasukannya, dua orang tadi meledak dan membebaskan banyak pasukan Saidullah. Ternyata Hafildar sengaja mengembalikan anak buah Saidullah, namun memiliki rencana untuk mengikat mereka menggunakan bom. Kejadian itu membuat pasukan Sikh bergembira, namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Pasukan Saidullah kembali menyerang benteng. Kali ini mereka mampu mencapai gerbang benteng. Dengan senjatanya, mereka mencoba menjebol gerbang benteng. Hafildar mencoba menembaki mereka, namun ia sendiri diincar oleh penembak jitu Saidullah. Beberapa pasukan Sikh juga tewas tertembak penembak jitu tersebut. Kemudian Hafildar memikirkan cara untuk membunuh penembak jitu itu. Lalu ia memasang teropong pada senjatanya, dan akhirnya ia berhasil membunuh penembak jitu Saidullah. Kemudian beberapa anak buah Hafildar diperintahkan turun menjaga gerbang. Namun setelah beberapa tembakan mereka kehabisan peluru. Tak menyerah, mereka membuka gerbang dan menyerang pasukan musuh secara brutal. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Saidullah, mereka ditembak pasukan penembak Saidullah. Pasukan Sikh pun tewas dan tersisa satu orang bernama Zivan. Ia pun menutup kembali pintu gerbang. Kini kaum Sikh makin terpojok. Mereka mengirim pesan kepada Lokhat bahwa mereka kehabisan amunisi. Namun tetap saja Lokhat tak bisa berbuat apa-apa. Kali ini pasukan Saidullah mencoba memanjat benteng menggunakan tali. Hal ini hampir saja bisa mengalahkan Hafildar. Hafildar sempat berkelantungan pada tali saat akan terjatuh dari benteng. Namun ia berhasil bertahan dan kembali ke atas benteng. Tak lama pasukan Saidullah mundur. Ternyata mereka berhasil memasang bom di tembok bagian barat benteng. Belum sempat untuk berlari, bom itu meledak dan membuat salah satu pasukan Hafildar terjatuh bersama runtuhnya tembok. Tak sampai di sini, pasukan Sikh lainnya juga terbunuh. Singkat cerita, pasukan benteng Chargahi hanya tersisa 4 orang. 2 prajurit yang tak handal menembak, 1 juru masak benteng, dan Hafildar sendiri. Kemudian Hafildar meminta 2 prajurit naik ke atas benteng dan tetap menghubungi Lokhat. Juru masak bernama Dat disuruh memberi minum kepada prajurit musuh yang sekarat. Hafildar pun mulai membakar pedangnya dan menunggu pasukan musuh. Hafildar melawan ratusan orang sendirian. Bak penari, ia berputar melompat dan terus membunuh prajurit Saidullah. Salah satu prajurit Sikh tadi mencoba membantu namun ia tewas. Sedangkan Dat tetap rajin membagikan minuman kepada tentara musuh. Namun akibat pasukan musuh yang begitu banyak, akhirnya Hafildar mulai terpojok. Ia terkena serangan sana-sini. Kemudian Saidullah melihat Dat yang sedang memberi minum para pasukan. Ia pun dengan sadis memenggal kepala Dat.
Saat Hafildar sekarat, Saidullah mendekatinya dengan rasa sombong. Saat Saidullah ingin mengambil turban Hafildar, Hafildar langsung menusuk leher Saidullah hingga tewas. Melihat perlawanan yang luar biasa dari Hafildar, salah satu pemimpin bernama Kam menahan pasukannya untuk tak menyerang Hafildar. Kemudian sang legenda Hafildar pun tewas. Tak lama kemudian, dengan polosnya Gurmukh muncul. Ia menunjukkan diri. Akhirnya pasukan musuh membakar benteng yang ditempati oleh Gurmukh. Gul, salah satu pemimpin pasukan musuh, ingin mendengar teriakan kematian dari Gurmukh. Namun apa yang terjadi tak sesuai dengan keinginan Gul. Gurmukh keluar dari api dengan badan yang terbakar. Ia pun berteriak dengan keras hingga terdengar di benteng Lockhart. Pasukan Sikh di benteng Lockhart juga ikut berteriak semangat. Lanjut lagi, Gurmukh merebut bom yang ada di tubuh Gul. Akhirnya bom itu meledak dan menewaskan Gurmukh dan Gul. Dan film pun selesai. Itulah tadi film dengan judul Kesari yang dirilis tahun 2019. Menggambarkan pasukan pemberani dari kaum Sikh. 22 orang melawan kurang lebih 10.000 orang. Dan bertahan lebih dari 10 jam. Seperti biasa di film India, banyak adegan yang melebihi kenyataan sebagai manusia. Namun hal itu menjadi ciri khas dari film India, yang selalu mendramatisir suatu isi film. Menurut saya, film ini sangat menarik untuk ditonton, serta mampu memberikan pesan moral tentang perjuangan. Oke guys, sampai sini dulu ya pembahasan film ini. Tunggu film selanjutnya. See you. लकड़ी का है जल्दी टूट जाएगा।